Hai Sobat Trader semua, hari ini gue bakal coba untuk mereview ya trading gua ya yang kelima ya pada saat ini, dan ini tradingnya itu live juga ya. Di sini tujuan dari pembuatan video ini adalah supaya teman-teman semua yang mempunyai kasus yang sama mengerti harus mengambil posisi seperti apa dan karena apa. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini tanpa di skip. Oke, jadi di sini gue akan bahas lebih dalam juga alasan-alasannya juga dan kenapa gue pasang posisi di sini. Nah, harapannya buat teman-teman semua yang menonton itu bisa nanti setelah ini menonton beberapa video-video yang lain yang ada di trial trading. Oke. Nah, gue akan share screen dulu ke teman-teman semua ya di sini. Oke. Jadi depan layar kamu sekarang ini adalah gue pakai aplikasi Monex atau MIFX. Aplikasi MIFX ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Oke, jadi legalitas sudah aman ya. Nah, sekarang kita melihat di sini ya, secara kurva 4 jam atau 4 hour, dia cenderung apa? Dia seperti cenderung naik nih guys ya. Tapi kalau kamu lihat di sini, kakinya ini itu sepertinya apa ya? Sedikit lebih rendah dari yang sebelumnya yang di sini. Nah, berarti potensinya dia mungkin nggak ngangkat lagi. Tapi, tunggu dulu. Kita bukan berarti setelah ini kita langsung pasang posisi turun. Kita kalau mau trading dalam jangka pendek, kita lihat dulu dari kurva 30 menit. Ya, ternyata dia masih cenderung untuk naik, guys. Ya, jadi masih ada potensi dia sebenarnya untuk naik lagi. Kita coba lihat 1 menit. Dari kurva 1 menit, dia sepertinya udah menunjukkan kejenuhan. Jadi dia udah mulai turun, turun, turun. Nah, ini nih agak riskan ya. Yang kita ambil, kita lihat dulu di 30 menit. Karena jujur gue belum lihat sebelumnya. Jadi gue sambil analisa juga ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kalian lihat kok internetnya agak lambat, ini bukan pakai internet apa namanya biasa gua ya, tapi ini pakai internet HP. Jadi agak lelet juga. Harap maklum. Oke, masuk ya. Oke, kita lanjut tadi share screen ya. Eh, ini kita balik ya ke tadi. 30 menit kita lihat pakai indikator Bollinger Band 22. Seharusnya dia itu ketika kena di sini tek dia akan naik ke sini. Jadi potensinya dia akan naik tuh sampai di 7351 ya, 7351. Tapi kita lihat dulu 1 menit. Nah, nunggu dia ada power balik lagi untuk naik ke atas sebentar. Nanti baru kita pasang posisi. Coba jadi manual. Karena dia powernya sedikit kurang dibandingkan sebelumnya, guys. Jadi kalau kayak gini, coba ya. Jangan terlalu gede. 7351. Kita lihat oil ya, guys. Oil, oil, oil. Mana sih oil? Nah, ini. Lihat ya. Kita lihat. Nah, udah kena nih. Kita lihat 7351. Pantau dari 1 menit, guys. Nah, nanti kita lihat mau masuknya kapan. Nah, kita lihat nih. Dia jeblos nggak nih? Terus-terusan sampai ke bawah. Atau dia balik lagi naik? Ini harus nunggu, guys. Nggak bisa kita sembarangan mengambil keputusan. Udahlah. Berarti ini tuh naik aja. Wait. Kita lihat. Sebenarnya ketika lo lihat 4 jam, ya, itu dia masih bisa naik, ya. Dia masih bisa naik. Cuman dia ketika kena barrier yang ada di sini nih, yang kalau Bollinger Band, dia bisa balik lagi ke bawah sebenarnya. Karena ya kakinya yang ini lebih tinggi dibandingkan ini. Berarti dia soon akan jatuh sebenarnya. Ya. Tapi ini agak riskan juga. Kita lihat dulu 1 menit. Dia kemana nih arahnya? Kalau mengambil keputusan investasi harus hati-hati, guys. Nggak bisa sembarangan.
Ya, jadi penentunya ini nih kurva 1 menit. Kita tunggu. Oke, apakah mulai bangkit? Sambil nungguin. Oke, kalau dia ada notasi bangkit ya baru kita sikat guys. Kalau enggak ya janganlah kita pasang posisi sebaliknya. Another possibilities adalah seperti ini guys. Ketika dia udah ada nyatu di sini, dia akan kena sini. Ya, 72, 74. Jadi ada dua possibilities, dia balik ke atas atau dia ke bawah. Oke, kita lihat 4 jam di situ. Bisa ke bawah dia sebenarnya. Hmm, bentar guys. Tarik, tarik garis. Nah, dia udah keluar garis ini, berarti harusnya dia turun sih. Dan 4 jam potensi dia turun guys. Is it true dia turun dulu? Sebenarnya sih, kalaupun gagal, dia tetap akan turun, tapi lo tradingnya akan jangka yang lebih lama. Ya, itu a lot of possibilities. Kita lihat dulu, guys. Kita tungguin berapa menit. Ngangkat nggak di? Udah kenceng banget loh. Dia kenceng loh. Naik, turun. Apakah dia turun sampai jebret lagi, baru naik? We never know, guys. This is a very tough decision. Coba kita lihat. Kayaknya strong ke bawah deh. Itu. Kalaupun dia naik, dia turun loh. Wait. Tuh, kuat banget. Dorongan ke bawah tuh kuat banget, guys. Strong banget. Padahal 30 menit dia harusnya naik lagi ke atas. Kita lihat. Walaupun dia di sini kita pasang. 7153, 7160. Harusnya dia bisa 7160. Nah, gua akan ambil posisi sepertinya sebaliknya, guys. Ya. Kenapa gua ambil posisi sebaliknya? Ya, tunggu sebentar. Gua mau lihat dulu. Bisa berubah, guys. Makanya hati-hati. Ini masih uncertain. Kalau dia bisa jebolin ini, ya berarti lo pasang sebaliknya. Kalau dia belum bisa jebolin ini, jangan. Tuh. Kalau masih merah 2 kali, berarti itu powerful banget merahnya ke bawah. Jadi ya lo harus ambil posisi di sini nih. Ya, atau lo mau cari aman 72, 79 misalkan. Bisa, 72, 79 misalkan. Tuh, setengah dari yang tadi kan. Bahkan lebih kecil. Ya, kita lihat 1 menit.
Coba tunggu dulu. Merah 2 kali, sikat ke bawah. Ya, kita lihat nih, candlestick-nya merah 2 kali, sikat ke bawah. Karena terlalu berat berarti untuk dia naik lagi ke atas. Tapi kalau misalkan prediksi gua salah, itu tetap dia akan turun mungkin dalam kurun waktu 8 jam ke depan. Nah, wait, satu. Oke, kita lihat dulu. Oke lah, udah lah, ambil ya. Gua ambil posisi bawah, guys. Oke, jadi gue udah pasang posisi juga oil di bawah. Kenapa? Karena gini, keputusan yang gue ambil untuk take profitnya itu dengan klik sell karena semestinya tadi tuh kita masih bisa naik ya. Tapi ketika kita lihat dari kurva 1 menit, dia itu menunjukkan untuk apa ya? Lebih cenderung untuk turun. Kalau lu lihat dari 1 menit itu rata-rata dia cenderung turun. Nah, kalau kita lihat dari 30 menit, dia udah menyentuh garis yang ada di tengah Bollinger Band. Kalau itu yang terjadi, berarti harusnya dia balik lagi naik dulu, gitu. Kita lihat dari pattern-pattern sebelumnya. Dia kan balik lagi naik kan? Nah, berarti harusnya dia naik nih. Tapi tadi itu kayak dia mau coba naik, jatuh lagi. Jadi, ada dua possibilities yang bisa terjadi di saat ini. Satu, dia bakal naik lagi. Ya, beberapa menit ke depan dan dia bakal naik. Tapi nggak jauh daripada itu, mungkin kalau seandainya prediksi gue salah, ya mungkin jam 10 malam itu tuh udah baru mulai profit ya. Karena dia butuh dia naik sebentar, baru habis itu dia jatuh turun. Tapi kalau prediksi gue benar, 1 sampai 2 jam ke depan tuh gue udah dapat profit gitu. Jadi ya tergantung ya. Karena ini sekarang kita nih kurvanya itu dia lagi naik nih ya. Apakah batas naiknya itu naik sedikit lagi terus dia baru turun ataukah dia pas di sini dia sekarang ini dia turun. Makanya kita lihat sama-sama nanti di akhir sesi kita akan coba bahas enaknya gimana dan ternyata hasilnya gimana. Oke, makanya stay tune. Oke, jadi gue mau update aja hasil dari tradingan gue kemarin. Ya, gue udah jabarin tuh, satu-satu gue jabarin. Ya, pas gue jabarin, oh ternyata hasilnya bisa loh segini. Dan ternyata gue profit sekitar 2, sekian dolar, bahkan mungkin kalau diakumulasi sampai $3. Kenapa? Karena gue trading lebih dari sekali. Ya, gue ngeri-ngeri sedap tuh. Tapi sebenarnya untuk yang satu yang gue kasih tahu ke teman-teman semua itu $2 lebih. Ya, nah itu udah cukup bagus. Kenapa? Karena lot yang gue pasang itu 0,01 loh, bukan 0,1. Ya, kalau 0,1 itu masih kecil. But again, ini udah bagus. Ya, nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya kita bisa lihat dari kurva itu, oh dia cenderungnya kayaknya turun nih, ya, udah turun nih. Ya udah, lo harus yakin pada diri lo sendiri bahwa ini akan turun. Ya tentunya lo juga harus awasin dari turunnya tuh bakal sampai berapa, gitu. Bakal sampai berapa? Terus juga nanti kalau misalkan di luar dugaan itu sampai berapa juga gitu. Karena kan gue tidak pakai stop loss nih, jadi gue harus tetap ngawasin terus gitu, make sure bahwa tidak berlebihan ya stop lossnya itu, lossnya itu tidak berlebihan kalau seandainya terjadi di luar dugaan. But again, di sini hasilnya profit ya, bagus ya. Jadi pembelajaran hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang mau mulai trading. Jadi secret resepinya gini aja, lu kalau trading ingat zigzag. Kalau dia udah naik, dia pasti akan turun ya. Ada momen dia turun. Gimana caranya lu bisa tahu dia akan turun selanjutnya? Garis trend line. Dari atasnya lu garis dari tertinggi pertama dengan tertinggi kedua, terendah pertama dengan terendah kedua. Ya udah nanti dihubungin. Oh, kalau dia cenderungnya dia masih turun atau arah kurvanya rata-rata turun, oh berarti kita harus pasang posisi sama-sama turun, lebih enaknya. Karena biasanya dia akan ngikutin tren, ya. Nah, kalau misalkan dalam jangka pendek, lu bisa pakai Bollinger Band dengan settingan 22. Ya, kalau misalkan dia udah keluar di atas dikit, ya berarti lo pasang posisi sebaliknya. Tapi tergantung juga, gitu. Apakah dia kenceng apa enggak? Kalau dia terlalu kenceng, misalkan dia ke bawah, jangan lo pasang posisi sebaliknya dulu, gitu. Lihat-lihat dulu nih. Kalau dia misalkan, oh masih turun drastis, ya lo pasang posisi di bawahnya. Jangan lo kayak udah di bawah dari garis yang di bawah ini, lo terus pasang posisi atas. Padahal dia masih turun kencang. Makanya penentunya itu adalah kurva 1 menit. Ya.
Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan mengedukasi juga. Buat teman-teman yang setelah ini belum nonton video-video gue yang live trading, lu bisa tonton di playlist live trading gue dari 1 sampai sekarang ke 5 atau 6 ya. Nanti lo cek aja. Nanti kalau pas udah lo tonton, mudah-mudahan lo siap nih untuk mulai trading. Nah, ketika teman-teman semua mau mulai trading di aplikasi MEFX, lo bisa pakai kode referral gua, oke? Nah, atau mau next itu ya, kamu juga bisa pakai kode referral gue juga. Dan apabila bermanfaat, coba share ke teman-teman atau sanak saudara kamu. Sampai jumpa.